Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukiman. Saya salah satu dosen di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bilpat Lamongan. Saya mengampu mata kuliah di rumpun Kajian Cakupan Keilmuan dan Pengetahuan. Pada sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2022 ini, saya mengajar mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah ini saat berada di semester 4. Mata kuliah ini juga merupakan prasyarat agar mahasiswa dapat mengambil mata kuliah micro teaching dan praktek pengalaman lapangan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami konsep perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia secara benar. Adapun capaian mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami hakikat perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia secara benar. Kedua, mahasiswa mampu menyusun perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berdasarkan komponen metode dan prosedur pembelajaran secara benar. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam pembelajaran di kelas secara bertanggung jawab. Untuk mencapai capaian mata kuliah tersebut, mahasiswa akan mempelajari materi dengan sub-pokok pembahasan sebagai berikut. Pertama, hakikat perencanaan pembelajaran. Kedua, model pembelajaran. Ketiga, tujuan pembelajaran. Keempat, sumber belajar. Kelima, materi pembelajaran. Keenam, media pembelajaran. Ketujuh, penilaian hasil pembelajaran. Dan kedelapan, pengembangan perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia secara bertanggung jawab. Pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, saya menggunakan prinsip delivery, instruction, assignment. Pada tahap delivery, saya awali dengan sosialisasi kontrak perkuliahan. Dengan adanya sosialisasi kontrak perkuliahan ini, saya dan mahasiswa mendapat kesepakatan, baik itu terkait tata tertib, aspek penilaian, dan model perkuliahan. Selain itu juga, mahasiswa tahu jumlah pekan dalam satu semester serta sub-pokok pembahasan selama satu semester. Pada tahap interaksi, yaitu pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, saya menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis masalah saya gunakan dengan tujuan agar mahasiswa mampu menggali, menganalisa problematika pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang ada di sekolah, kemudian dibawa ke dalam kelas untuk didiskusikan sehingga ditemukan solusi yang tepat. Model pembelajaran berbasis proyek digunakan untuk menghasilkan produk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Mahasiswa akan membuat RPP
secara individu. Pada tahap penilaian, ada 5 aspek penilaian yang telah saya tetapkan dan saya sepakati bersama mahasiswa. Kesepakatan terkait 5 aspek tersebut terkait bobot atau skor yang akan diberikan pada masing-masing aspek. Aspek pertama, keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Aspek ini dilihat dari kehadiran mahasiswa, partisipasi mahasiswa selama proses perkuliahan. Aspek kedua, tugas mandiri, berupa pemberian kuis di tiap akhir perkuliahan. Aspek ketiga, tugas terstruktur. Tugas terstruktur ini berupa resume terkait materi-materi selama 1 semester. Dan aspek keempat, ujian tengah semester. Ujian tengah semester dilakukan dengan ujian tulis, di mana mahasiswa akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan mereka terkait konsep atau hakikat dari perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Aspek terakhir yaitu ujian akhir semester. Penilaian ujian akhir semester dilihat berdasarkan produk-produk atau produk RPP yang telah dihasilkan oleh mahasiswa. RPP dibuat berdasarkan silabus bahasa Indonesia jenjang sekolah menengah pertama. Mahasiswa wajib memilih salah satu KD, baik di jenjang kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9. Kemudian dikembangkan menjadi RPP. RPP ini nanti diharapkan dapat diaplikasikan pada mata kuliah micro teaching dan mata kuliah praktek pengalaman lapangan. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran saya dengan sub pokok materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa ketemu lagi pada pagi hari ini di mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Teman-teman yang Pak Uki banggakan, sub pokok pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu materi pembelajaran. Melalui sub pokok pembahasan materi pembelajaran ini, teman-teman mahasiswa diharapkan dapat memahami apa sih pengertian dari materi pembelajaran, apa sih tujuan materi pembelajaran, apa sih kriteria dari materi pembelajaran, dan bagaimana prinsip atau kenapa harus ada materi pembelajaran. Jadi itu tujuan dari pembelajaran atau perkuliahan pada pagi hari ini. Teman-teman mahasiswa, materi pembelajaran merupakan salah satu komponen pokok dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Teman-teman, karena luaran akhir dari mata kuliah kita ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus teman-teman kerjakan di akhir perkuliahan atau di akhir semester nantinya. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu materi pembelajaran itu apa sehingga dalam RPP yang teman-teman kembangkan nanti bisa mengaplikasikannya, bisa menetapkan materi pembelajaran yang tepat berdasarkan kompetensi dasar yang telah teman-teman pilih. Jadi teman-teman nanti di akhir perkuliahan atau di akhir semester, tugas teman-teman atau proyeknya itu adalah membuat RPP. Jadi gitu ya. Nah, kalau di akhir perkuliahan hari ini, ya teman-teman seperti biasa ya, dari pertemuan ke pertemuan seperti biasa itu ada kuis. Oke, itu ada kuis.
Dan Pak Oki sampaikan juga bahwa untuk presensi tetap di e-learning, ya tetap di e-learning, teman-teman bisa mengisi waktu pengisian sampai batas pengisian itu dilihat juga di e-learning dan disetting dari pukul berapa sampai pukul berapa. Oke, mari kita masuk dulu. Tapi sebelum ke sini, teman-teman paham nggak sih apa sih materi pembelajaran itu? Oke, kita lihat ya, supaya kita sama-sama punya pemahaman, punya pengetahuan terkait materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum. Ingat, menjadi isi kurikulum. Oke. Kurikulum apa yang berlaku saat ini? Ada yang tahu? K13, Pak. K13, baik Mbak Risma. Berarti Mbak Risma update terkait tentang kurikulum di sekolah. K13. Nah, karena teman-teman sebagai calon pendidik, maka harus tahu, harus update juga dengan kurikulum K13. Oke. Nah, di dalam kurikulum K13 itu ada yang namanya kompetensi dasar. Jadi ada namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini nanti akan diturunkan menjadi yang namanya indikator atau tujuan pembelajaran. Jadi teman-teman, kesimpulannya materi pembelajaran itu segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum dan harus dikuasai oleh siswa dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi. Jadi sudah ada standar kompetensinya gitu. Ya, standar kompetensinya sudah ada gitu. Jadi setiap mata pelajaran itu sudah ada standar kompetensi. Nah, untuk mencapai standar kompetensi itu, maka kita harus menyiapkan materi yang tepat gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin belum ada yang ditanyakan sampai di sini, Pak Uki lanjutkan. Oke, masih berbicara tentang materi pembelajaran. Nah, ini materi pembelajaran menurut dua pendapat di sini, ada menurut Suryo Subroto dan menurut Sujana. Jadi menurut Suryo Subroto ini materi pelajaran pada hakikatnya adalah isi dari materi pelajaran. Ingat, adalah isi dari materi itu apa? Ya, yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Kalau teman-teman menggunakan kurikulum 2013 atau disebut dengan K13, maka materinya harus sesuai dengan K13. Jadi materinya tidak sesuai dengan KTSP atau kurikulum-kurikulum lama. Gitu. Ya, jadi harus sesuai, ingat teman-teman. Karena setelah teman-teman menerima atau mengambil mata kuliah perencanaan, maka nanti akan ada mata kuliah micro teaching dan mata kuliah praktek pengalaman lapangan. Nah, di mata kuliah itu teman-teman akan mengaplikasikan ini nanti gitu. Jadi jangan sampai salah, ya. Jangan sampai salah. Salah memberikan materi bisa bersifat fatal kepada tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sujana, materi pelajaran itu adalah bahan pelajaran. Jadi sama ya, isi yang diberikan kepada siswa. Jadi isi yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Itu. Contoh misalnya, contoh materinya adalah identifikasi isi teks prosedur. Berarti isinya adalah langkah-langkah mengidentifikasi isi teks prosedur. Bentuk teks prosedur itu isinya berarti itu ada dua ya. Jadi ada identifikasi isi teks prosedur, langkah-langkah mengidentifikasi isi teks prosedur. Nah, itu. Jadi harus tahu teman-teman gitu. Jadi harus tahu bahwa materi itu ibarat packagingnya, bungkusnya, isinya adalah langkah-langkah dan bentuk. Nah, jadi seperti itu. Contoh kedua misalnya, ya, contoh kedua, ya,
menelaah struktur teks prosedur misalnya. Berarti isinya adalah langkah-langkah dalam menelaah teks prosedur serta struktur teks prosedur. Langkah-langkahnya dulu. Pahami dulu langkah-langkahnya seperti apa. Lalu apa sih struktur teks prosedur itu? Nah, jadi itu ya, itu yang disebut dengan materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran ini bukan ketika kita membicarakan tentang mengidentifikasi isi teks prosedur, lalu kita langsung masukkan di situ. Ya, ciri-ciri teks prosedur, macam-macam ciri-ciri teks prosedur atau struktur atau kebahasaan teks prosedur. Bukan. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang menulis teks prosedur misalnya, apa materinya? Berarti materinya ketika kita berbicara tentang menulis, maka kita harus paham. Kita sudah punya konsep di awal tadi. Apa itu pengertian teks prosedur? Apa saja sih bentuk teks prosedur? Apa saja sih struktur teks prosedur? Apa saja sih isi langkah-langkah mengidentifikasi isi teks prosedur? Dan apa saja sih yang disebut dengan aspek kebahasaan teks prosedur? Kita sudah punya konsep tentang itu. Maka konsep-konsep itu akan kita tuangkan ke dalam menulis. Berarti materi atau isi materinya adalah bagaimana sih langkah-langkah menulis teks prosedur. Nah, gitu ya. Itu yang disebut dengan isi. Isi itu didasarkan pada kompetensi dasar. Oke, kita masuk kepada jenis materi pembelajaran. Jenis materi pembelajaran itu ada yang bersifat fakta, ada yang bersifat konsep, ada yang bersifat prinsip, dan ada yang bersifat prosedur. Nah, teman-teman ada yang tahu apa itu fakta, apa itu konsep, apa itu prinsip, dan apa itu prosedur? Monggo, mungkin ada yang tahu fakta itu apa. Sesuatu yang nyata dan dapat ditangkap dengan panca indera. Oke, sesuatu yang nyata dapat ditangkap oleh panca indera. Silakan, ada lagi? Mungkin Opa? Peristiwa yang telah terjadi dan dapat diuji atau diobservasi, Pak. Oke, peristiwa yang terjadi dan dapat diobservasi. Itulah disebut dengan fakta. Ya, jadi ingat jenis materi yang akan kita sajikan di dalam kelas itu ada 4. Ada fakta, ada konsep, prinsip, dan prosedur. Jadi prosedur itu bukan teks prosedur loh ya, tapi prosedur itu nanti kita coba lihat, ya kita coba bahas satu persatu. Apa sih fakta? Nah, fakta itu seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Karisma dan Opa tadi, bahwa dia itu suatu yang nyata, suatu yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Itu ya. Jadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera kita itu disebut dengan fakta. Jadi fakta itu telah terjadi atau sedang terjadi, gitu ya. Telah terjadi atau sedang terjadi. Nah, teman-teman, dalam menyiapkan materi, ya fakta itu bukan hanya bisa ditangkap oleh indera ya, tapi kita lihat dulu fakta itu. Fakta itu jangan sampai materi yang kita berikan kepada siswa kita itu adalah materi-materi yang sudah usang, gitu loh ya. Materi-materi yang sudah termakan waktu, gitu. Ya, sudah dimakan waktu misalnya. Carilah materi-materi yang dekat dengan lingkungan siswa kita. Yang saat ini ya, yang saat ini gitu loh. Ya, jadi yang saat ini gitu. Oke. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh nih. Ketika kita berbicara tentang teks prosedur tadi. Ya, tentang teks prosedur. Materi yang bersifat fakta itu kan yang siswa kita kenal saat ini, misalnya Mobile Legends nih. Nah, itu kan bisa kita jadikan materi. Bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur, ya, prosedur yang harus dilalui agar bisa bermain Mobile Legends, misalnya. Nah, itu kan faktanya. Dan siswa kita kan tahu terkait tentang hal ini, gitu. Oke. Kita lihat yang kedua, konsep. Nah, konsep menurut Kem DKK adalah kategori atau ragam yang menunjukkan kesamaan atau kemiripan gagasan, kejadian, objek, atau kebendaannya. Jadi konsep itu berarti kategori atau ragam yang menunjukkan kesamaan atau kemiripan gagasan. Nah,
Jadi, ketika kita berbicara tentang take prosedur, jangan hanya berfokus pada satu konsep, jangan hanya berfokus pada satu pengertian. Gitu. Kita cari pendapat, kita cari beberapa pendapat, ya, kita cari beberapa pendapat, lalu pendapat itu kita coba tarik benang merahnya, dan dari situlah kita buat suatu kesimpulan nantinya. Ya, jadi seperti itu untuk menanamkan konsep kepada siswa kita. Gitu. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga. Prinsip. Nah, prinsip di sini berupa penjelasan atau ramalan atas suatu kejadian di dunia ini. Prinsip itu menyangkut hukum sebab akibat dengan sifat hubungan korelasi untuk menginterpretasi kejadian khusus. Nah, kalau kita, ya, jadi tolong diingat bahwa dalam menyajikan materi pelajaran di dalam kelas kepada siswa kita, kita harus lihat prinsipnya. Penjelasan atau ramalannya atas suatu kejadian di dunia ini. Kita paham dulu, ya, kita pahami dulu tentang prinsipnya seperti apa. Nah, baru kita lihat yang ke berikutnya di sini ada prosedur. Jadi materi itu disajikan secara berurutan, ya. Jadi materi itu disajikan secara berurutan. Mas Mbak, ya, tolong diingatkan materi itu disajikan secara berurutan. Contoh nyata. Makanya kalau kita melihat di dalam silabus, ya, di dalam silabus bahasa Indonesia itu, teman-teman bisa lihat, ya, teman-teman itu bisa melihat bahwa kompetensi dasar pertama siswa itu diajar untuk mengidentifikasi. Jadi mereka diajar untuk mengidentifikasi. Lalu masuk yang kedua, menyimpulkan. Ya. Setelah mereka identifikasi, lalu mereka simpulkan. Setelah mereka sudah menyimpulkan, lalu diajak untuk menelaah. Ya, ketika mereka telah diajar untuk menelaah, maka masuk kepada tahap mencipta, membuat. Jadi berurutan prosedurnya, teman-teman. Jadi tidak dibalik. Ya, jadi tidak dibalik atau tidak dipilih. Itulah proses atau jenis materi. Itu harus berurutan. Jadi penyajiannya harus berurutan. Penanaman konsep itu harus benar-benar dari yang dasar dulu sampai yang ke aplikasinya, gitu. Nah, sama dengan teman-teman ini. Teman-teman ini di setengah semester ini penanaman konsep dulu terkait dengan pelaksanaan perencanaan pembelajaran, RPP. Paham dulu apa sih konsep RPP itu. Apa saja komponen-komponen yang ada di dalam RPP itu, sehingga ketika nanti setengah semester berikutnya mampu menghasilkan RPP berdasarkan komponen yang ada di dalam RPP itu sendiri. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak Uki berikan kesempatan, monggo bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya dulu terkait dengan materi pembelajaran atau jenis materi pembelajaran tadi, silakan. Oke, kalau tidak ada, mari kita lihat. Apa saja sih kriteria pemilihan materi pembelajaran? Nah, kriteria pemilihan materi pembelajaran itu yang pertama lihat. Kriteria tujuan pembelajaran. Kriteria tujuan pembelajaran. Sekarang Pak Uki bertanya nih kepada teman-teman semua. Ketika kompetensi dasarnya tadi adalah mengidentifikasi isi teks prosedur, maka tujuan pembelajarannya apa? Kita telah membahas loh ya, kita telah membahas tentang materi tentang tujuan pembelajaran. Ketika kompetensi dasarnya atau ketika indikatornya adalah mengidentifikasi isi teks prosedur, maka tujuannya apa? Siswa itu diharapkan mampu apa? Untuk mengetahui dari isi teks prosedur tersebut, Pak. Oke. Jadi siswa itu diharapkan mampu mengetahui isi dari teks prosedur. Oke, benar sekali. Lalu yang kedua apa? Selain isi, misalnya. Dapat menjelaskan langkah-langkah teks prosedur. Dapat menjelaskan langkah-langkah teks prosedur. Setelah itu, oke, langkah-langkah teks prosedur. Selain, oke, ada lagi yang lain? Silakan.
Karena tujuan ini nanti akan menjadi loh ya, tujuan ini nanti akan menjadi indikator penilaian loh. Ya. Jadi dalam satu kali pertemuan itu kan ada penilaiannya. Nah, yang dinilai ini kan adalah tujuan kita, gitu loh. Kalau tadi tujuan kita adalah siswa ini mampu, ya siswa ini mampu memahami isi teks prosedur, ya maka ini harus bisa diukur, gitu. Ya. Lalu yang kedua, siswa kita ini mampu mengetahui langkah-langkah teks prosedur, maka harus bisa tercapai, gitu. Ya, jadi kriteria tujuan pembelajaran. Kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita ini apa. Tujuan kita ini hanya sebatas menyampaikan materi kah? Atau sampai siswa ini paham terkait materi pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah materi pelajaran supaya terjabarkan. Jadi jangan lupa bahwa kriteria pemilihan itu jangan sampai lupa bahwa materi pelajaran itu terjabarkan dengan jelas, gitu ya. Terjabarkan dengan jelas, tersampaikan kepada siswa kita, gitu. Yang ketiga adalah relevan dengan kebutuhan siswa. Ada yang bisa? Bagaimana maksud relevan dengan kebutuhan siswa ini? Monggo, ada yang bisa nggak? Relevan dengan kebutuhan siswa ini maksudnya bagaimana? Yang lain mungkin bisa memberikan relevan kan berarti sesuai ya dengan kebutuhan siswa. Mungkin bisa kasih contoh. Silakan kalau bisa memberikan contoh misalnya. Kalau kita mengajarkan tentang teks deskripsi misalnya. Ya, teks deskripsi. Kita ambil contoh lain misalnya teks deskripsi. Ya. Kira-kira contoh teks deskripsi yang relevan dengan siswa itu apa? Yang sesuai dengan siswa itu apa misalnya? Kira-kira apa? Kebutuhan siswa terkait dengan teks deskripsi. Yang mendeskripsikan, menggambarkan. Siswa dapat mendeskripsikan misalkan tempat wisata yang ada di sekitar tempat tinggalnya, Pak. Oke. Siswa dapat mendeskripsikan tempat wisata yang ada di sekitar. Iya, karena kebutuhan siswa misalnya. Ya, contoh nyata misalnya kebutuhan siswa kita saat ini. Misalnya kalau siswa kita itu kan berada di desa nih. Mungkin mereka butuh atau nggak pernah pergi ke tempat wisata misalnya ya. Mungkin kita bisa mendeskripsikan ini loh tempat wisata kita ya. Kalau misalnya kebutuhan siswa kita pengen tahu, tetapi kalau benar-benar menggunakan kita lihat kriteria berikutnya sesuai dengan kondisi masyarakat misalnya. Nah, bagaimana nih ya kondisi masyarakat kita saat ini misalnya. Ya, kondisi masyarakat kita. Berarti kita bisa mendeskripsikan bahwa kondisi masyarakat kita di saat pandemi dan di pasca pandemi. Supaya siswa kita tahu kondisi di saat pandemi dengan di pasca pandemi itu ada perbedaan. Ya. Lalu ingin ditanyakan lagi, maka perkuliahan pada hari ini Pak Uki tutup sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa presensi. Jangan lupa kerjakan kuis. Kuis dikerjakan mulai dari sekarang sampai batas waktu pukul 12.00. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat terkait PDD UKTPT bidang pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.